Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah dan ustadzat yang kami banggakan dan kami muliakan, para santri santriwati yang hari ini berbahagia dengan acara wisuda takharruj, dan juga kepada orang tua santri santriwati yang tentu lebih berbahagia lagi karena selesainya proses pendidikan daripada anak-anak mereka. Tentu juga saya pribadi di sini merasakan kesyukuran dan kebahagiaan itu, sebab kita selesai dari satu proses pendidikan yang tertinggi dari seluruh materi pendidikan yang harus kita pelajari. Mempelajari Al-Quran, kita dididik dengan Al-Quran adalah merupakan materi pendidikan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Tidak ada di atasnya. Kita sering mendengar apa yang sering disampaikan oleh para khatib di mimbar, fa inna khairal hadithi kitabullah, fa inna khairal kalami kalamullah. Tidak ada perkataan yang terbaik selain daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syukurlah dan berbahagialah atas prestasi selesainya proses belajar antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antum semua, anak-anakku, menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, istiqamah, dan senantiasa berhias dengan hiasan akhlak yang paling mulia, yaitu akhlak Al-Quran. Kemudian saya mohon maaf kepada para penyelenggara acara ini kalau saya tidak fokus kepada materi, sinergitas orang tua dan guru dalam proses pembelajaran. Karena saya keliru dari awal, saya kira ini adalah penerimaan rapor, di mana proses belajar dan mengajar itu tentu masih berlangsung. Ternyata setelah saya memperhatikan dengan baik, oh ini adalah acara wisuda, acara takharruj dari anak-anak kita. Saya ingin lebih banyak menekankan taujihat ini kepada pesan atau nasihat kepada anak-anak sekalian, dan juga kepada orang tua dan guru yang ditinggalkan. Sebagian diantaranya juga tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Tapi di sini saya ingin memberikan penekanan dan stressing terhadap poin-poin yang harus diperhatikan oleh para anakku sekalian. Ada 3 poin besar nasihat buat anak-anakku yang diwisuda pada hari ini.
Mudah-mudahan masih memperhatikan semua, sekalipun masih banyak bergerak saya lihat di depan layar saya, tetapi memang begitulah anak-anak. Jadi bukan anak-anak kalau tidak banyak bergerak, tetapi diharapkan pergerakannya jangan mengganggu kita semua yang ada di sini. Nasihat pertama buat anak-anakku sekalian adalah jaga hafalannya. Jaga hafalannya. Jangan sampai antum sudah diwisuda, antum sudah ditamatkan, tamat juga Al-Qur'annya. Kalau dalam bahasa Arab istilah wisuda itu adalah takharuj. Takharuj itu dari asal kata kharaja. Kharaja itu keluar. Ya, jadi jangan sampai kita selesai belajar Al-Quran, selesai menghafal Al-Quran, kita keluar dari Al-Quran. Anak-anakku keluar meninggalkan Al-Quran. Sudah tamat betul, tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Sehingga tinggal menghitung hari, bahkan menghitung jam, hafalan-hafalan itu akan tanggal satu persatu. Ayat yang tadinya mungkin 30 juz, 6.326 ayat, setiap hari tanggal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, akhirnya kemudian 1 tahun selesailah semua. Tidak ada lagi yang tersisa. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anakku sekalian, kita yang sekarang ini, antum semua yang sekarang ini berada pada derajat yang tinggi, derajat yang mulia, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan mahkota tadi itu, tajul karamah, tajul waqar. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Antum ini akan dipakaikan mahkota kehormatan, mahkota kemuliaan. Bahkan ibunya juga nanti akan diwisuda di hari kiamat, dipakaikan pakaian perhiasan pakaian yang sangat indah, yang kalau dinilai dengan uang yang ada di dunia ini, harta yang ada di dunia ini tidak bisa menebus pakaian yang diberikan kepada orang tuanya itu. Tapi ingat itu di hari akhirat. Itu di hari akhirat, pada saat anak-anakku sekalian meninggal dalam keadaan istiqamah. Ya, meninggal dalam keadaan istiqamah. Antum dalam kondisi yang seperti ini, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak berbalik, tidak meninggalkan Al-Quran. Maka jaminannya adalah akan diwisuda, dan itulah wisuda yang lebih akbar. Kalau pada hari ini diistilahkan dengan wisuda akbar, itulah wisuda yang akbar dan akbar, sangat besar. Sebab yang paling mulia yang kita sembah di dunia ini, itulah yang akan mewisuda langsung. Bahkan Al-Quran yang kita baca ini, ya anak-anakku sekalian, membaca setiap hari, waktunya dihabiskan untuk Al-Quran, Quran nanti akan berwujud seperti seorang laki-laki yang bercahaya wajah. Akan berwujud seperti seorang laki-laki yang bercahaya wajahnya. Lalu setelah dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan tadi, setelah diwisuda, itu Al-Quran akan meminta lagi kepada Allah, ya Allah, berikan lagi hullatul karamah, berikan lagi pakaian perhiasan yang menunjukkan kemuliaannya. Ini anak-anak sekalian yang perlu betul-betul dicatat dengan baik. Jangan sampai penamatan hari ini tamat betul dengan Al-Quran. Jangan sampai penamatan hari ini adalah hari terakhir antum berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab kalau sudah seperti itu, kita akan masuk di dalam
satu ayat yang dikeluhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Furqan ayat 30. Padahal Nabi itu semasa hidupnya tidak pernah mengeluh. Tidak ada manusia di dunia ini yang paling banyak ditimpa musibah sejak beliau lahir sampai beliau wafat kecuali Nabi SAW, dan tidak pernah mengeluh. Satu-satunya keluhan yang kita dapatkan di dalam Al-Quran adalah keluhan beliau terhadap umatnya yang meninggalkan Al-Quran, yang lari dari Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'ana mahdura. Berkata Muhammad pada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang sudah diabaikan, sebagai sesuatu yang sudah ditinggalkan. Malu sekali anak-anakku sekalian, kalau antum nanti di hari kiamat dikatakan, dia sudah diwisuda, dia sudah ditamatkan, dan sejak itulah tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena itu saya kasih 2 tips. Perhatikan anak-anakku sekalian, saya kasih 2 tips. Tips pertama adalah khusus bagi yang telah menamatkan Al-Quran 30 juz. Antum harus murojaah, ini pertama. Antum harus murojaah 7 sampai 8 juz setiap pekan. 7 sampai 8 juz setiap pekan. Kalau ini kita tidak lakukan, itu tadi lambat laun hafalan itu akan lari. So Al-Quran ini dia memiliki kecepatan lari dari dada kita. Ya, Al-Quran ini memiliki kecepatan lari dari hati kita, dari dada kita, itu lebih kencang dibandingkan dengan tiupan angin. Kapan itu dia bisa lari? Kalau kita tidak pernah murojaah. Kasihan sekali kalau kita ini dikatakan mantan penghafal Al-Quran. Lebih bagus kita dikatakan mantan penjahat, mantan penipu, dibandingkan dengan mantan penghafal Al-Quran. Tips yang kedua, agar anak-anakku sekalian ini hafalannya bisa bertahan, adalah menjadi imam. Paling tidak di masa COVID ini, kesempatanlah anak-anak kita ini disuruh jadi imam. Khusus bagi yang laki-laki tentunya ya. Diminta jadi jadi imam. Kalau bisa diminta, jangan membaca juz 30. Tapi juz yang lain. Karena juz 30 itu kayaknya biar kita tidur juga bisa dibaca. Itu sudah otomatis tersimpan di dalam di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nah, yang dibaca itu adalah ayat-ayat lainnya. Ya, jadi imam. Ya, dan memang salah satu tujuan penghafal Quran jadi imam. Itulah sebabnya Nabi SAW menjadikan kriteria pertama orang yang jadi imam sholat berjamaah adalah yang banyak hafalannya. Banyak hafalannya sekalipun dia masih lebih muda. Sekalipun umurnya masih lebih muda dibandingkan dengan ada ustadz mungkin di belakangnya, ya, yang alumni Medina yang sampai doktor, tetapi dia lebih banyak hafalan Qurannya, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Jadi imam supaya kita juga tidak canggung nanti ketika ditunjuk jadi imam. Dan yang terbaik kalau bisa, ini mudah-mudahan COVID-19 ini tidak berulang lagi sampai tahun depan. Yang terbaik kalau anak-anakku sekalian bisa jadi imam salat tarawih. Dan lebih baik lagi kalau salat tarawihnya itu adalah 1 juz 1 malam. 1 juz 1 malam. Kenapa? Ini untuk memperlancar. Yang kedua, nasihat saya yang kedua,
hiasilah akhlakmu, wahai anak-anakku sekalian, dengan akhlak Al-Quran. Bahkan inilah metode terbaik menghafal Al-Quran, yaitu mengamalkan. Ini bukan hanya teori. Ya, dalam riset-riset tentang pendidikan disebutkan bahwa cara menguasai satu ilmu, setelah kita menghafal adalah kita mengajarkan. Lalu kemudian kita mengamalkan. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran, ini juga satu tips tadi yang saya lupa sampaikan, jadilah guru Al-Quran supaya kita bisa lengkap. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian cara terbaik untuk menghafal, menjadikan Al-Quran ini melekat di dada kita, bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm, mengamalkan Al-Quran. Di antara pengamalan Al-Quran yang terbaik adalah menjadikan ia sebagai akhlak kita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi itu? Maka beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya, setiap Anda membaca Al-Quran, kemudian Anda temukan di situ akhlak, ada perbuatan, ada perkataan, siapa yang melakukan itu? Itulah Nabi SAW. Bahkan ada yang sampai menyebut Nabi itu the living Quran, Quran hidup, Quran yang berjalan-jalan, Quran yang nikah, Quran yang berbicara akan akhlak sekarang ini, yang sering juga diistilahkan dengan karakter. Hanya kalau dalam karakter yang ada akhlak mulia. Ya. Tapi taruhlah karakter yang kita maksud di sini adalah attitude, perbuatan, atau akhlak, ya. Karakter yang dimaksud itu adalah akhlak. Akhlak itu meliputi seluruh perkataan kita dan seluruh perkataan kita, perbuatan kita dan niat kita berinteraksi dengan orang lain, itulah akhlak. Nah, akhlak atau karakter sekarang ini, karakter mulia, inilah yang dibutuhkan sekarang. Inilah yang dibutuhkan sekarang ini di era milenial sekarang ini. Jadi para perusahaan-perusahaan, bahkan perguruan tinggi, pendidikan, ya, lembaga-lembaga pendidikan, ketika mereka disuruh memilih keahliannya dengan akhlaknya, mereka akan lebih mengutamakan akhlak. Mereka akan lebih mengutamakan akhlak. Dan akhlak itu, akhlak yang terbaik adalah akhlak yang dibentuk oleh Al-Quran. Sampai Albert Einstein, ini tidak apa-apa saya kutip ya, supaya ini lebih objektif. Artinya kalau ulama, kutipan ulama yang kita munculkan itu biasa. Tapi kalau kita mengutip orang-orang yang non-muslim dalam kaitannya dengan ini lebih objektif. Itu Albert Einstein mengatakan, karakter atau akhlaklah yang melahirkan orang yang cerdas dan orang yang sukses. Saya ulangi, karakter atau akhlaklah yang melahirkan orang yang pintar dan orang yang sukses. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, orang pintar, orang yang cerdas yang melahirkan karakter yang mulia, yang melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan banyak sekarang ini kita lihat
orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, pendidikannya tinggi sampai gelarnya berderet-deret, justru menjadi perusak negara dengan korupsi, berdusta, berbohong. Ya, tiada hari yang dilewati kecuali kebohongan, berjanji tetapi tidak menepati janji itu. Sehingga orang sudah tidak percaya. Kalau dia berjanji akan begini, ay, sudah nih. Puna upa, kalau orang Makassar bilang puna upa. Sengaja saya tidak menggunakan slide ini karena saya juga bisa mengontrol aktivitas kita lewat layar. Ya. Ya. Gitu ya. Jadi seperti itu, saya tidak menggunakan, biasanya saya suka menggunakan slide. Ya. Jadi akhlaklah yang melahirkan kecerdasan. Kalau anak-anakku sekalian ini terus belajar Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itulah yang akan menghiasi akhlak antum. Sehingga setiap disebutkan hadis kana khuluquhu Al-Quran, seolah-olah kita masuk di dalamnya. Ya, mungkin ini hikmahnya Nabi tidak disebutkan di dalam teks hadis itu kana Rasulullah SAW khuluquhu Al-Quran, tapi kana khuluquhu Al-Quran. Itu bisa menunjukkan kepada kita bisa masuk di dalamnya, karena itu artinya adalah, ya. Dia nakirah, tidak disebutkan siapa, ya, sekalipun memang yang pertama kali dimaksud itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika disebut hadis itu, kita juga ada di dalamnya. Bahkan ini ada saya kutip ungkapan orang-orang barat sana mengatakan, it's not attitude. Sekarang ini yang dibutuhkan bukan attitude, AP ya depannya, bukan attitude, but attitude, T. Jadi yang sekarang ini dibutuhkan perusahaan-perusahaan luar negeri, ya, apalagi yang profesional seperti di Jepang dan beberapa negara-negara Eropa, yang mereka butuhkan itu bukan keahlian, it's not aptitude, but attitude, kepribadian, ya, kepribadian kita, akhlak kita. Sebab satu orang saja yang tidak jujur dalam sebuah perusahaan, itu sudah bisa menghancurkan perusahaan itu. Ya, that will determine your altitude, AL. Jadi ada AP, attitude, ada attitude, dan ada altitude, AL. Jadi kalau kita memiliki perangai akhlak yang mulia, that will determine your altitude. Anda akan sukses, Anda akan syaratnya adalah hiasi diri kita dengan Al-Quran. Saya memberikan di sini tiga tips untuk menjalankan nasihat yang kedua ini. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian, ikut tarbiyah dan ta'lim. Ikut tarbiyah dan ta'lim. Kita mohon guru-gurunya ini jangan lepas. Anak-anak kita ini sekalipun pendidikan formalnya sudah lepas, tapi ini ada pendidikan non formal namanya tarbiyah Islamiyah, taklim. Ya, dikontrol mereka itu. Kalau bisa dibuat persatuannya, ya, dibuat grup alumninya, ya, sehingga mereka tetap bisa dikontrol. Sebab inilah guru teladan. Guru teladan itu adalah orang yang mengajar anak didiknya, tidak dibatasi. Orang yang mendidik anak-anaknya, anak-anak muridnya tidak terbatas formal saja.
tidak terbatas ketika dia mengajar di sekolah atau di pondok, tapi dia juga menjadi seorang murabbi, menjadi seorang pendidik sekalipun sudah keluar dari pondok dan sekolahnya. Itu tip pertama. Dan anak-anakku juga selain kami juga taklim. Ya, kita ini hampir tiap hari kita bisa menyaksikan taklim online. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Tips yang kedua, bergaul dengan orang. Hati-hati anak-anakku sekalian memilih teman bergaul. Tolong orang tuanya bantu, tolong guru-gurunya bantu. Kalau dia lihat, oh kok kenapa ini? Kenapa ada anak murid saya ada di sini penghafal Quran? Kok dia ada di sini ya? Ya, tolong direnggut tangannya, diambil tangannya, dinasihati, diingatkan. Ya, kamu ini nak alumni Pondok Pesantren An-Nail, Pondok Pesantren penghafal Al-Quran. Yang ketiga, tips saya yang ketiga agar nasihat yang kedua ini bisa berjalan efektif, menghiasi diri kita dengan Al-Quran, adalah hati-hati anak-anakku sekalian dengan gadget, hati-hati dengan gadget, hati-hati dengan HP. Ini tujuan utama. Ini siapa yang buat ini? Siapa yang buat ini HP? Ini orang-orang kafir yang buat. Ya, kalau kita menggunakan HP ini bukan pada kebaikan, itulah tujuannya. Tujuan utama dibuat orang-orang kafir ini, HP ini apa? Pertama ekonomi. Ya, pertama untuk ekonomi. Tujuan ekonomi. Yang kedua adalah merusak moralnya, merusak karakternya, akhlaknya generasi muda Islam. Sebab kalau generasi muda Islam lemah, maka Islam mudah dikalahkan. Jadi anak-anak sekalian kalau tenggelam dengan gadget, tidak menggunakan gadget ini, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, kamulah ini yang menjadi sasaran daripada musuh-musuh Islam. Kasihan orang tuamu, kasihan gurumu. Tidak dilarang main gadget, tapi untuk kebaikan. Makanya kalau saya biasa menyarankan pada orang tua, anak-anak yang masih usia SD, anak-anak yang belum balik, ya, masih usia SD, tidak boleh sama sekali dikasih HP. Tidak boleh sama sekali dikasih HP. Karena mereka belum bisa membedakan mana baik, mana benar. Mereka belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Wala tu'tus sufaha'a amwalikum. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Jangan kamu menyerahkan harta itu kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini amwal, ini harta ini. Saya kira tidak ada HP yang 50.000 harganya. Tidak ada HP yang 50.000, paling minimal 100.000, itu pun HP bekas. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kasih anak-anaknya, kalau mau mengikuti kakak-kakaknya ini menjadi generasi Quran, jangan kasih HP anak-anak kalau masih usia prabalik. Kalau dia menangis, boleh menangis. Tidak ada anak-anak yang menangis dari pagi sampai malam. Nah, menangis, ingat ibu-ibu sekalian, itu adalah senjata anak-anak untuk menguji kita. Kalau begitu menangis, kita kasih apa yang dia minta, dia sudah pegang kita punya kartu. Oh mamaku, umiku, yang penting saya menangis. Ditambah dengan gerakan mengamuk, banting-banting sana sini, pasti dia kasih apa yang saya minta. Jadi anak-anak itu juga sebenarnya punya kecerdasan terhadap orang tuanya. Dia mengamati. Oh, ini caranya melunakkan. Ini saya punya umi, saya punya abi. Ini. Ya. Jadi tidak usah, konsisten aja. Pokoknya tidak bisa. Tapi juga kita harus konsisten. Kalau dia minta yang lain, kasih yang bagus, kasih. Tapi kalau terpaksa ini gadget ini, maka kita harus gunakan metode win-win solution. Kalau ada anak kita begitu, kita batasi aja. Kita perjanjian, boleh nak 1 jam. Paling tinggi 1 jam. Paling tinggi 2 jam kalau menurut para ahli pendidikan. Paling tinggi 2 jam. 1 jam.
Oke, mulai jam berapa di jarum jamnya, mulai 6, berhenti nanti juga nanti di jarum jam 6, jarum panjangnya di jarum 6. Oke, ya, itu anak-anak suka karena tidak istilahnya mereka tidak dikalahkan secara keseluruhan, jadi win-win solution, kedua-duanya menang. Juga kita bisa mengarahkan anak-anak kita, ya, hanya kita kontrol kontennya. Jadi itu anak sekalian ya, hati-hati dengan jad-jad. Hafalanmu akan tanggal semua ini kalau tiap hari hanya jad-jad saja. Yang ketiga, nasihat saya yang ketiga adalah upgrade kualitas Al-Qur'anmu. Upgrade kualitas Al-Qur'anmu. Ya. Tingkatkan kualitas Al-Qur'anmu. Mulai dari apa? Mulai dari bacaan. Nah, kalau bisa anak-anakku sekalian ini perdalam lagi ilmu tajwidnya. Bisa belajar matan Al-Jazairi, ya, ke guru-guru tajwid, ya, sampai kalau bisa mendapatkan sanad qiraah. Ya, sanad qiraah. Sanad itu artinya sesuatu yang bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu punya sanad, namanya punya sanad bacaan, ya, maka itu aja dia ada sambungannya dengan Nabi. Nah, kalau kita ambil ke situ, ya memang jauh, tapi kita bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tingkatkan lagi ke tajwid, ya, sehingga betul-betul kualitas bacaan kita ini berkualitas. Hafalan kita, kalau perlu anak-anakku sekalian mungkin perlu mondok 1 tahun lagi untuk mengulangi murajaah betul-betul bagaimana sampai kepada tingkat mungkin, ya, tingkat mungkin terhadap Al-Quran. Tidak usah khawatir dengan usia anak-anakku sekalian. Kamu cerdas, ya, anak-anak generasi Quran cerdas. Coba lihat perguruan tinggi sekarang ini, sudah banyak perguruan tinggi yang membebas teskan anak-anak masuk ke perguruan tinggi. Jadi tidak usah khawatir, ya. Sudah banyak perguruan tinggi, bahkan ada fakultas kedokteran itu yang membebas teskan anak yang mendaftar hafal Quran 30 juz. Ini basic, ya. Quran ini basic, Islam ini basic, ya. Terserah nanti anak-anakku yang lain mau jadi apa, ya, mau jadi ilmuwan, mau jadi pakar apa, silahkan, tapi basicnya adalah Al-Quran. Kemudian terus untuk meningkatkan kualitas kita ini, mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Nah, kalau anak-anakku bisa tembus ke Timur Tengah, ke Medina, atau ke Saudi, sekarang sudah banyak terbuka itu, ya, secara online. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kalau tidak, di dalam negeri ada STIBA, ada sekolahnya Wahda juga, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Itu hampir 100 orang guru-guru di situ, alumni Timur Tengah, belajar di situ, ya, sehingga anak-anakku sekalian hafal Quran, bahkan bebas tes. Itu anak hafal Quran masuk, ya, bebas tes, ya, pasti diterima. Kalau tidak diterima, hubungi saya. Jadi kalau ada anak-anak yang mendaftar di STIBA hafal Quran tidak lulus, hubungi saya, ya, tapi syaratnya adalah hafal Quran. Jadi di STIBA kita bisa belajar bahasa Arab, sebab Al-Quran itu berbahasa Arab. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an Arabiyan. Ya, kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Saya masuk sekarang pada pesan-pesan untuk orang tua. Pesan-pesan untuk orang tua. Yang pertama, ya, baik. Yang pertama untuk orang tua,
bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda dikaruniakan anak yang hafal Quran. Sekalipun baru 10 juz tidak mengapa. Masih bisa. Ya. Jadi kalau ini SMP, lanjut dia sampai hafal Quran. Ya. Bahkan kalau saya ini walaupun anak-anak itu S1-nya Al-Quran itu tidak masalah. Nanti ambil S2-nya, S3-nya itu ilmu-ilmu lain. Bersyukurlah Anda dikaruniakan anak yang mau mondok. Ya, jadi anak yang mau mondok saja menghafal Quran itu sudah nikmat bagi orang tua. Tidak semua anak itu yang bisa diarahkan masuk pondok. Saya masih ingat yang lalu ada anak seorang dosen Unhas, doktor, sudah mendaftar di pondok pesantren, pondok pesantren penghafal Quran. Kemudian di tes pertama dia tidak lulus. Sesudah itu dia tidak mau lagi. Dia tidak mau lagi masuk di situ. Ya. Sudah dibujuk oleh orang tuanya. Bahkan saya juga memberikan jaminan, sebab pondok itu masih ada hubungan dengan saya sendiri. Saya memberikan jaminan insya Allah anak bapak bisa lulus di tes yang kedua. Ternyata tidak mau. Dia bilang susah juga Ustaz ya, kita mau memaksakan anak. Nah itu, jadi tidak semua, ingat ibu-ibu, para ibu dan bapak-bapak sekalian, tidak semua orang tua yang anaknya itu mau diarahkan masuk mondok. Ya, jadi masuknya saja dia mondok untuk menghafal Al-Quran itu sudah luar biasa. Apalagi sekarang ini Masya Allah sudah diwisuda. Kalau anak kita ini kita bisa bantu, kita jaga, ya, sampai mereka istiqomah, wa yuksa walidahu kullatan la yakumu lahuma ad-dunya wa ma fiha. Orang tuanya nanti di hari kiamat, kedua orang tuanya di hari kiamat pada anak ya terhadap karena anaknya ada hafal Quran akan dipasangkan baginya pakaian yang indah. Diwisuda. Akan diwisuda. Bahkan kalau kita baca makna ayat dari surat At-Tur, surat 52, ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian anak cucunya mengikuti ia dalam keadaan keimanan, maka Allah akan mempertemukan mereka di surga. Para ulama menjelaskan, jadi kalau ada anak yang beriman, dia hafal Quran, dimasukkan ke surga, ya, kemudian dia disuruh naik di tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang dia hafal. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca, kemudian naik ke tingkatan surga itu. Ya, makanya ada ulama yang berpendapat tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat 6.235 ayat. Naik, ya, baca dan naik, baca dengan tartil, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya derajatmu di surga bagi orang yang menghafal Quran ini itu di ayat terakhir. Jadi kalau Anda bisa membaca ayat sampai di ayat terakhir, itulah derajatnya. Dia berada di derajat yang paling tinggi. Ya, boleh jadi orang tuanya dia dibawa. Tapi pertanyaannya, apakah orang tuanya yang akan menarik ke bawah ini anaknya, atau justru anaknya akan menarik naik? Jawabannya adalah anaknya akan menarik naik. Kenapa? Ya, jadi orang tua ketika diwisuda pada waktu itu dia tanya, kenapa saya bisa seperti ini mendapatkan penghormatan? Anakmu, karena kau yang ajar, kau yang fasilitasi, kau yang motivasi. Ini. Jadi bersyukurlah. Bersyukur, dan kesyukuran ini harus berwujud.
Sebab makna syukur itu sendiri itu artinya, kalau kita lihat asal bahasanya itu kenyang. Kenyang ya. Kalau kita lihat asal katanya syukur itu adalah kenyang. Artinya ada yang nampak. Ada yang nampak. Kesyukuran kita misalnya bisa diaplikasikan dalam bentuk bersedekah. Kesyukuran kita bisa diaplikasikan dalam bentuk sujud syukur. Kesyukuran kita bisa diaplikasikan dengan terus mensupport anak kita, memotivasi anak kita. Kesyukuran kita ya dengan melakukan amal-amal yang soleh. Termasuk di dalamnya poin kedua nasihat saya di sini, kalau bisa orang tua juga mengikuti jejak anaknya. Jejak anaknya apa? Menghafal Quran dan belajar Quran. Jangan ini menghafal kau urusanmu minat. Kalau saya ini tua mak. Insya Allah tidak ada yang sulit bagi orang yang menghafal Al-Quran. Ada banyak bukti, fakta-fakta. Ada ibu-ibu yang umur 80 tahun hafal Quran. Kenapa? Allah bersumpah 4 kali di surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah bilang mudah. 4 kali diulang ayat. Ya, mungkin kalau kita ini tidak sama dengan anak kita, paling tidak 1 ayat kita hafal per hari. Nah, kalau kita tidak hafal, kita lancar membacanya, ya, sebab ayat itu biasanya tersendat-sendat kita baca, karena 1 kali 1 tahun kita baca. Itu untuk kalau 1 kali 1 tahun kita baca, sehingga ketika kita ketemu lagi dengan ayat itu, tersendat-sendat lagi kita membacanya. Tapi kalau selalu dibaca, dia jadi lancar. Jadi ada orang yang kadang-kadang membaca Al-Quran tersendat-sendat. Kenapa tersendat-sendat? 1 kali 1 tahun. Nanti bulan Ramadan baru dia baca. Nah, ini salah satu bentuk kesyukuran yang luar biasa kalau orang tua bisa mengikuti jejak anaknya. Paling tidak, kalau anak itu tarbiyah taklim, ikut juga orang tuanya tarbiyah dan taklim. Nanti bisa dibantu oleh guru-guru. Yang ketiga adalah jangan melemahkan anak-anak kita dengan memberikan contoh keteladanan yang tidak baik. Itu melemahkan anak-anak. Ya, jangan kita menjadi qudwah sayyi'ah. Jangan orang tua menjadi qudwah sayyi'ah terhadap anak-anaknya. Tapi jadilah qudwah hasanah, teladan yang baik. Inilah metode pendidikan terbaik. Ya, seluruh ahli pendidikan di dunia ini menyepakati bahwa metode pendidikan terbaik itu adalah keteladanan. Guru-guru juga seperti itu. Jangan sampai nanti ada guru-guru di luar dilihat oleh anak muridnya, "Oi, guruku merokok." Sedangkan guruku merokok. Apalagi saya ini kan muridnya. Ya, jangan sampai mencontohkan seperti itu. Ada orang tua, mohon maaf, ada orang tua yang sudah masuk waktu sholat, tapi masih nonton TV, masih main gadget, ya, tidak mengingatkan anak-anaknya akan waktu sholat, ya, kalau sudah kembali normal mengingatkan ke masjid. Ini anak-anak itu dilemahkan, itu kita melemahkan anak kita dari keteladanan yang tidak baik, termasuk dusta. Ya, ini kadang-kadang juga kita mau menyelamatkan diri dari anak yang meminta sesuatu, kita tidak berikan dengan cara berdusta. Lebih bagus kita jujur, ada nak, tapi ini belum masanya kau ambil ini, saya berikan kepadamu. Ya, ada, tapi ini belum pantas saya kasih kau. Ini kadang-kadang orang tua ya biasa dia berdusta, ada, tapi karena ingin selamat dari tekanan anak-anak, dia berdusta. Keteladanan yang tidak baik. Ya. Jadi ini semua adalah bagian daripada upaya kita memberikan qudwah hasanah, sehingga kita support anak-anak itu menjadi akhlak, mereka memiliki akhlak yang sesuai dengan
Al-Quran. Kemudian jangan lupa kontrol anak-anak kita ini, ya, di kamarnya, apa di tasnya, apa di HP-nya. Itu juga pendidikan. Salah satu bagian terpenting dari pendidikan, dari tarbiyah adalah fungsi mutaba'ah, fungsi kontrol, termasuk guru-gurunya tetap diharapkan, ya, komunikasinya jangan putus dengan para orang tua. Yang terakhir sekali adalah berikan doa-doa terbaik bagi anak. Apa yang saya maksud doa-doa terbaik? Yaitu doa-doa yang kita panjatkan di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, dengan doa yang baik. Doa istiqamah pada anak kita. Doa istiqamah. Ya, ini yang sulit. Di masa sekarang ini menjadi orang yang istiqamah itu tidak mudah. Doakan anak kita menjadi istiqamah. Berikan doa lagi ya anak, mudah-mudahan anakku bisa kuliah di Medina, bisa kuliah di Saudi, ya, anakku nanti bisa menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin, ya. So, kenapa? Orang tua sendiri itu saudara bonusnya, doanya mustajab. Guru juga. Ini diantara ciri-ciri guru yang terbaik, selalu juga mendoakan anak-anak didiknya sekalipun dia sudah tidak berada di dalam penguasaannya langsung. Nah, ketika ada orang tua yang mungkin suka bepergian karena memang tugasnya seperti itu, ya, setiap Anda safar itu doa mustajab. Setiap Anda safar melakukan perjalanan itu doanya mustajab. Jangan lupa hadirkan anak kita di dalam doa-doa itu. Anda pergi umroh, pergi haji, atau ibu-ibu yang rajin menunaikan sholat malam, doakan anak. Ya, doakan anak. Guru-guru, doakan anak. Ya, doakan anak didiknya, ya. Itulah persembahan terbaik bagi anak-anak didik kita. Saya kira ini para ustadz dan ustadzat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak secara langsung membahas tentang sinergitas peran orang tua maupun guru dalam mendidik anak-anak kita, karena saya melihat ini yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita. Bagaimana kita membekali mereka sehingga menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, yang menyejukkan pandangan mata-mata hati kita semua. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.